Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfid Junmifta NT dari kelas 12 IPA 1 akan melaksanakan praktek bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan tentang buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, yang pertama itu pengertian, ciri-ciri, dan jenis buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan karena dia itu hanya bersifat karangan imajinatif. Sementara itu, buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian yang sebenarnya. Buku non-fiksi berisi informasi yang bermanfaat isinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ciri-ciri buku fiksi sebagai berikut. Menggunakan gaya bahasa, kemudian menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif, kemudian berdasarkan imajinasi atau hayalan. Yang kedua, ciri-ciri buku non-fiksi. Nah, ciri-ciri buku non-fiksi itu menggunakan gaya bahasa yang formal atau sopan. Kemudian menggunakan kata-kata bersifat denotatif. Kemudian berdasarkan fakta, berbentuk tulisan ilmiah populer, berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebenarnya. Kemudian tiga, sementara itu buku yang termasuk buku fiksi adalah seperti novel, roman, kumpulan cerpen, kemudian kumpulan puisi dan drama. Kemudian berdasarkan isinya, buku non-fiksi atau pengayaan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, buku non-fiksi pengetahuan, kemudian buku pengayaan keterampilan, kemudian buku pengayaan kepribadian. Kemudian buku non-fiksi atau pengayaan meliputi beberapa unsur. Yang pertama itu cover buku atau sampul buku memuat judul buku, nama penulis, nama penerbit. Kemudian kata pengantar berisi penjelasan tentang isi buku secara keseluruhan, latar belakang dan tujuan penulisan serta manfaat dari isi buku. Kemudian daftar isi menjelaskan judul-judul bab dan subbabnya yang disusun secara berurutan sesuai halamannya. Kemudian isi buku terdiri atas beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Kemudian daftar pustaka berupa daftar buku dan sumber-sumber yang digunakan untuk menulis buku tersebut. Kemudian glosarium berupa daftar istilati atau kata yang digunakan sebagai penjelasan arti. Kemudian indeks berupa daftar kata atau istilah penting yang digunakan dalam buku beserta halaman yang mencantumkan kata atau istilah tersebut. Kemudian adapun unsur-unsur di dalam buku fiksi, yaitu unsur intrinsik. Yang pertama unsur intrinsik buku fiksi. Yang pertama itu tema. Tema adalah ide utama atau ide pokok dan tujuan utama. Kemudian latar. Latar disebut landas tumpu cerita latar berkaitan dengan pengertian tempat, waktu, dan lingkungan sosial. Kemudian penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang terbagi menjadi tiga, yaitu sudut pandang orang pertama atau narator bertindak sebagai si aku, seperti menggunakan kata aku. Kemudian sudut pandang orang ketiga, narator menggunakan kata ganti seperti ia, dia, mereka, dan nama diri. Sudut pandang campuran seperti pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, kemudian ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Kemudian unsur ekstrinsik dalam buku fiksi. Yang pertama itu bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Kemudian latar belakang. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang itu meliputi pemahaman terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Kemudian adapun nilai-nilai yang terdapat pada buku fiksi. Buku fiksi atau kumpulan cerita dan puisi. Yang pertama nilai-nilai kehidupan dalam buku fiksi, yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan juga nilai politik. Kemudian nilai-nilai kehidupan dalam buku non-fiksi atau pengayaan, yaitu sebagai nilai-nilai dalam buku pengetahuan,
nilai-nilai dalam buku keterampilan, dan juga nilai-nilai dalam buku kepribadian. Kemudian penilaian buku kumpulan fiksi dan buku non-fiksi. Untuk memahami isi suatu cerpen, termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita dapat mengujinya dengan sejumlah pertanyaan, seperti pertanyaan literal. Contohnya, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian, kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian, siapa saja tokoh cerita di dalam peristiwa tersebut. Kemudian pertanyaan interpretatif. Contohnya, apa maksud tersembunyi di balik pertanyaan tokoh A? Bagaimana makna lugas dalam perkataan tokoh B? Kemudian pertanyaan integratif. Contohnya bercerita tentang apakah cerpen tersebut. Kemudian apa pesan moral yang disampaikan pengarang dalam cerpen tersebut. Kemudian pertanyaan kritis. Contohnya, ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh A berbohong kepada tokoh C? Kemudian, apakah kelemahan dan kelebihan cerpen tersebut ditinjau dari aspek kebahasaan? Kemudian, pertanyaan kreatif. Contohnya, bagaimana sikap Anda apabila berposisi sebagai tokoh B dalam cerita tersebut? Bagaimana kira-kira kelanjutannya cerpen tersebut jika tokoh A tidak meninggal? Nah, kemudian, adapun nilai-nilai dalam buku fiksi atau drama. Nilai-nilai yang terdapat dalam naskah atau buku drama yaitu nilai didaktis. Nilai didaktis merupakan nilai yang menyoroti secara khusus. Kemudian nilai pendidikan dalam sebuah drama sebagai berikut. Pendidikan watak, pendidikan sikap, pendidikan moral, dan lain-lain. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial dalam drama menurunkan petunjuk umum dan pengarah tingkah laku serta kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai budaya. Nilai budaya diantaranya seperti bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan, serta sistem religi. Nah, demikian penjelasan saya tentang buku non-fiksi dan juga buku fiksi. Jika masih banyak kekurangan atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.